geger. Semangat hari Jumat ya. Ya, selamat datang di Combro Show. Apa itu? Combro? Combro Show. Kan lagu Sunda, The Combro Show. Combro oncom di jero, pedasnya di dalam tapi terasa nikmat The ya. Misro Show. Kenapa aku menyanyikan lagu Jayanti? Kenapa? Karena kakak selalu jaya dan ada di lentik-lentik bulu mata indah. Janda kaya dan cantik. Widih. Idaman laki-laki yang satu ini. Yang satu ini kenapa menjadi idaman para perempuan luar sana? Karena selain ganteng, punya usaha, termasuk dia mencintai keluarganya ya. Iya benar. Sobat Ambiar, semoga bintang tamu yang pertama ini menjadi inspirasi buat kita. Kenapa? Karena jangan lupa kalau misalnya udah punya uang, udah punya segalanya. Harus ingat dengan keluarga. Nah ya, apalagi kalau punya keponakan diajak jalan-jalan, deket sama keponakan. Betul. Ya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita akan hadirkan langsung saja. Ini dia aktor tampan yang punya kedekatan dengan keponakannya. Ada Indra Bruggman. Halo, kumaha ada pagi. Wih, atlet sepeda. Lari. Indra Bruggman, welcome back. Selamat pagi, selamat datang kembali. Makasih. Masya Allah. Bagaimana kabarnya, Indra? Baik, alhamdulillah sehat. Iya. Om Karen dipanggilnya Ya bagus dong, bener Om lu. Kak Karen kan. panggil aku Kak Adi. Karen itu suka nontonin apa namanya AA Iya. di Selalu. Kalau lagi atau live. kakak sebenarnya. Bukan nontonin Kak Karen yang suka. Ada Kak Karen tapi namanya Dewi Persik Shop. Iya, itu tahu kan. nama Kan dia tahu kan. Tapi sekarang itu kita baru tahu ya ternyata seorang Indra Bruggman. Ya memang kalau kita kan kalau punya ponakan pasti kita harus mencintai keponakan Iya, kita. benar. Tapi dekatnya itu benar-benar deket banget. Nanti kita akan lihat kedekatannya seperti apa. Tapi sebelumnya Indra Bruggman kami ucapkan. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Keponakan ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayaknya ya. 6 ya? Kalau nggak salah ya. Lo kalau nggak salah. 6, Kita mau kasih oke. lihat ya kedekatan Indra Bruggman sama keponakannya sudah dianggap Anak sedih. Silakan A. Dari 6 keponakan, ya pasti deket sama semuanya lah ya. Ya dekat. Kalau yang barusan itu namanya siapa? Kia. Kia ya. Kia. Sedekat apa sama Kia? Tiap hari ketemu. Tiap hari? Iya. Tinggal bareng? Tinggal bareng. Iya. Dari bangun tidur, mau tidur lagi, pasti udah. Kalaupun pulang ke rumah pasti carinya Kia mana, karena dia tidurnya di kamar di lantai 2. Oh, jadi kayak anak sendiri ya gitu ya kalau pulang kerja apa cari? Iya, udah gitu kalau misalnya kita datang tuh suka Uncle, itu kan kayak bikin. Apa uncle ya? Oh, uncle. Tuh, Kak, uncle manggilnya. Dia mau manggil Uwa, cuma bilang jangan Uwa. Ya baik, sudah Emang kenapa nggak mau dipanggil Uwa? Iya. Emang Uwa itu apa? Uwa itu uncle, bahasa uncle, Sundanya itu tuh paman. Uwa. Bahasa Sundanya, Kak. Wah, Bahasa apa? bahasa Sunda. Dia umurnya berapa Indra? Sekarang tuh mau ke 5 tahun dia. 5 tahun. Oke, biasanya kan karena ini tinggal bareng, aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari sama Kia tuh apa aja? Dia tuh biasanya kalau ada aku di situ di ruang makan gitu di bawah, dia tuh suka setel YT YouTube. Terus dia pasang yang Golden itu, lagu Golden. Iya. Dia minta untuk kita nari Mendengarkannya. bareng. Oh, Nari jadi bareng. bareng. Nari bareng. Nari. Joget-joget. Joget. Apa itu Golden? Golden itu lagu K-pop, Lagu yang K-pop sekarang Hunter lagi. gitu loh. Oh, iya, tahu. Tahu nggak yang mana? Itu loh, digoyang, goyang. Bukan. Ya. Tapi kalau misalnya nggak diturutin, Kia bisa marah nggak? Dia nggak marah, dia cuma merengek aja supaya. Gimana ngerengek? Karena kalau bapaknya itu agak malas mungkin nemenin dia untuk joget kan. Cuman Gimana kalau angkelnya aja. dia lagi ngerengek gimana? Dia cuman Uncle, manggil-manggil, udah gitu goyang-goyang supaya dia dia diliatin, udah gitu, ayo dong Itu joget. nggak ngerengek. Ayo, Jadi Tante Dewi. uncle gitu nggak ngerengek. Ya, ngerengeknya gimana? Pengen tahu. Ngerengek. Renge Dia kan angkol. Enggak gitu sih. Angkol. Enggak gitu. Nah, tapi kita mau kasih lihat ya ternyata Kia ini setiap hari suka ngirim voice note
ke Indra. Kita kasih lihat. Ya Allah, sweet banget. Ngasih adik Ciki sebenarnya. Karena sama papanya nggak boleh kali makan Ciki ya. Kalau sama uncle-nya boleh. Papanya ngasih, cuman mungkin aku lebih banyak. Seberapa sering sehari bisa ngirim voice note? Berapa kali? Kalau tiap hari sih enggak, cuman kayak tiba-tiba aja dia suka random kalau pegang handphone, dia kirim semua voice note, dia kirim semua foto-foto sama kakak gitu kan, sama semuanya. Ya Allah. Izin King Nasar, izin. Ya. Itu boleh tombolnya temennya di belakang dipencet. Belum masih pertanyaan soalnya temennya. Nggak, dia belum ada ya. Tadi dia udah ngomong. Ntar ya gue di menit ke segini gue ngasih pertanyaan. Dia per menit mainannya sekarang. Dia udah ngomong tadi. Pernah komplain sehari komplain sama Indra apa? Marah-marah gitu. Dia tiap hari marah-marah sih. Oh, kok kayak Tante Dewi sih? Dia tuh kalau komplain itu kalau aku lagi gitu. Dia suka nyanyi-nyanyi. Itu tidak baik, itu jahat. Sampai kita gedek gitu kan. Oh ya? Tante Dewi ajarin deh. Ho. Bisa loh. Modelnya kalau kayak gitu bisa. Oke, jadi dia lumayan posesif buat kesehatannya seorang Indra. Iya. Seposesif apalagi selain nggak boleh merokok apalagi? Apalagi ya? Nggak boleh berteman. Enggak sih, cuman itu aja. Dengar deh. Hai Ada sayang. suaranya. Sayang di mana sayang? Ya. Di mana sayang? Tunjukkan wujud aslimu. Ya. Siapa? Sayang, lagi di mana? Kamu di sini apa di rumah? Iya. Tunjukkan pesona. Ya Allah. Ada di sini ternyata. Sini sayang. Kia. Iya. Apa kabar sayang, cantik, pintar. Aduh. Assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum Halo katanya sayang, sayangku cinta tuh. assalamualaikum. Salam dulu. Ini yang suka Cium nari dulu, cium dulu. golden. Golden ya. Wangi banget sih. Zaskia Adameka apa kabar? Bilang ya ke sini. Lu nggak bilang? Ya Allah, di mana kamu sekarang melihat kita? Duduk Teteh deh. Mangga, Teteh Calik. Calik teh. Teteh siapa ini namanya? Risna. Teteh Risna Mangga, Teteh Risna. Wah, Teteh Risna ini adiknya Indra. Soalnya ini manggilnya Uwa ya. Ini Udah pernah kesini ya? Belum. ya. manggilnya Uwa, jadi anaknya kan ya. Ya betul. Oh, Sayang, oke. sayang. Teteh ngelihat Kia anaknya Teteh deket banget sama Indra kakaknya Teh Risna itu gimana? Masya Allah ya, gitu. AA nih kan memang sosoknya penyayang gitu. Jadi benar-benar yang family man banget. Jadi anak-anak juga nggak canggung deket sama uncle-nya. Jadi kalau mau pergi mau apa pasti harus pamit dulu. Setiap kali datang pasti yang dicari uncle-nya. Pas kemarin pergi ke luar pun, Ainda pergi selama kurang lebih 10 hari Ayah. 9 hari. Dicariin, Mami ayo kita nyusul uncle sekarang. Jadi udah saking deketnya sih ya. Senang sih mereka mah jadi beban untuk nemenin mainnya jadi berkurang. Jadi kamu tuh Kia, kamu tuh sayang banget sama uncle, sayang banget. Oh ya Allah sayang. Kia, Sayang Kia. apa? Sayangnya segimana? Sayang segimana? Banyak. Serem ini. Biasanya kalau sama Iya. Serem sih. Ya enggak, maksudnya kan kalau kadang-kadang kan kalau kita disayang sama ponakan segitunya tuh kita kadang-kadang suka kayak apa ya, suatu saat nanti kalau menikah punya anak Anak kayak gitu, kan gitu. dia pasti gini loh. Kok Takut ya kan mengecewakan. mengecewakan atuh. Jealous-nya. Kia, biasanya sama Om Indra ngapain aja sayang? Uncle. Sama Uncle Indra biasanya ngapain aja Senangnya main? ngapain? Goyang. Oh Kia suka goyang. Nanti belajar sama kakak DP ya. Coba jogetnya DP gimana? goyangnya jago. Iya. Kia, kenapa Kia sayang sama Uncle? Kenapa? Kenapa sayang? Kenapa sayang sama? Karena suka apa? Apa yang bikin Kia happy, yang bikin Kia seneng sama Uncle tuh kenapa? Kalau hari Jumat suka dikasih apa? Dikasih apa? Kalau pulang Kalau Jumat Jumat. sama Uncle. Hah? Apa? Es krim. Oh dikasih es krim. Tapi soalnya sogokannya agak lumayan banyak sama dia. Pantes atuh jadi cinta banget ya. Kia, kalau misalnya Uncle nggak ada di rumah, Kia sedih nggak? Sedih. Kia suka kirim voice note ya? Ngomongnya gimana di voice note? Bagaimana? Bilang apa? Uncle. Gimana? Angka? Angkat, Aji sayang sama Angkat.
Sweet banget dia. Selalu. Dia suka random aja begitu Ketemu kirim. pun pasti selalu bilang aku Kenapa sayang. sedih sayang mau nangis? Kenapa sudah? Jangan, kenapa ya? Nggak apa-apa sayangku, cintaku. Kenapa sayangku? Nggak apa-apa, ada angka sih. Ya. Sayang Uncle ya. Nggak apa-apa. Oh, sayang Uncle. Iya, sayang. Iya, Nggak apa-apa. Kia lagi syuting, ada kakak-kakak sini ya. Nggak usah nangis. Cop, pintar jempol. Alhamdulillah ini Jumat berkah Kia dapat 10 juta ya dari Tante Dewi. Itu kecil, nanti kita jalan-jalan ya sayang. Nanti dikasih ini es krim sama kakak Dewi. Iya ya. Ya. Nah, biar ya, kita mau kasih lihat ya. Aindra ini suka digangguin saat tidur sama Kia ini. Mana? Lucu. Gemas. Jahil Kia orangnya Aindra. Iya jahil dia, Dia jahil. suka bikin vlog ya. Suka dia. Suka ngerjain Uncle ya. Seneng. Jahilnya apalagi Aindra selain barusan tuh? Apa ya, banyak sih ya tingkah polanya tuh tiap hari tuh lucu-lucu gitu, celetukan-celetukannya kayak orang dewasa, jadi kayak kita punya teman ngobrol. Iya. Tiba-tiba random aja suka ngomong sesuatu yang bikin kita, kok bisa ya anak kecil ini ngomongnya kayak begitu. Iya. Gitu. Kayak wise, bijak. Gitu. Teteh kalau misalnya Kia suka cerita apa tentang Aindra ke Teteh, tentang angkelnya? Kalau setiap kali kita tanya ya, Adek sayang nggak sama Uncle? Sayang, dibilang. Kecil apa besar? Banyak. Jadi pertanyaan gini, apa yang kita tanya itu selalu jadi di luar itu gitu. Ya anak kecil mah nggak mungkin bohong ya. Iya. Dia tahu perasaan seperti apa. Iya betul. Kia waktu kemarin ulang tahun dikasih apa sama Uncle? Inget gak? Dikasih apa sih? Coklat. Semua kesukaannya. Kemarin pada saat Uncle pulang dari luar negeri dikasih apa? Coklat. Berapa banyak? Coklat. Banyak. Ada 1? 2, 3, 4, 5. Banyak Ya coklat. emang cita-citanya pengen jadi apa? Coklat. Jadi apa? Manis Cita-citanya. Coklat. Jadi coklat cita-cita. Jadi kakak Dewi tuh. Pengen Jadi punya pabrik penyanyi. coklat ya. Nanti jadi penyanyi kayak Anti Dewi ya. Nanti Oke. Dewi ya. Nanti belajar sama Aunty Dewi ya. Oh, ya. Gimana goyangnya. Nanti naik ke Kenapa atas sih kendang Uncle ya. pengen goyang mulu Om? Kia, mau nanya deh. Kalau Angka sama Anti Dewi cocok nggak? Cocok nggak? Aku yang tanya, Karena dia nggak mau, Aku yang tanya. Sayang, kalau Anti Dewi sama Uncle cocok nggak? Cocok. Cocok. Sekarang Rian yang nanya. Sayang, kalau Uncle sama Anti Dewi cocok nggak? Dia nggak suka jambrosan ya. Sayang. Adek. Ya, kalau Anti Dewi sama Uncle Karen cocok nggak? Iya Mak, Rian. Tadi kan dia tanya sendiri. Akia, kalau Uncle Rian sama Anti Dewi cocok? Cocokan mana? Uncle Indra sama Uncle Rian buat Anti Dewi Persik. Cocok mana saya? Ngobrol coba. Tunjuk yang mana, cocoknya mana. Mana yang lebih cocok? Mana? Lebih cocok yang Yang mana? lebih suka yang mana? Aunty Dewi boleh nggak ke rumah? Boleh. Lebih cocok Iya agak yang mana? pressure ya bener. Coba. Anti Dewi sama Uncle apa Anti Dewi sama Om Jangan Rian? nunjuk pemain gendang ya nak. Bingung dia. Dua-duanya cocok ya? Cocok ya. Dua-duanya cocok berteman. Dua-duanya cocok kan. Indra kita punya Kabar ya Karen? postingan dari seorang Indra Bruggman, Sobat Ambiar. Bruggman. Iya Indra Bruggman, kita mau kasih lihat ya. Ini cerita Indra Bruggman. Baca nih. Dulu nggak pernah suka anak kecil apalagi yang berisik sampai mereka lahir ponakan-ponakan. Emang kenapa nggak seneng berisik anak-anak? Kayak annoying gitu loh. Anak kecil tuh yang, aduh, suka main ke rumah kan, ada siapalah gitu, anaknya saudara tetangga, main ke apa namanya tuh, naik-naik ke kursi, terus ngobrak-ngabrik barang, tuh kayak, gitu kan, kayak kesel gitu. Tapi sejak mereka ada, ya
ternyata anak kecil itu menyenangkan Iya. dan bisa jadi penghibur di saat kita lagi perlu sesuatu yang membuat kita senyum. Ya itulah mereka alasan dirinya. Coba Teteh mungkin yang bisa melihat perbedaannya Indra Bruggman dulu dan sekarang dulu sebelum ada ponakan yang nggak suka sama anak kecil dan setelah ada ponakan tuh gimana? Beda banget sih ya. Kalau dulu mungkin Ainda lebih terkesan pendiam ya. Jadi paling main sama kita tuh ya ala kadarnya aja gitu. Pulang sekolah, ketemu, kumpul, makan, selesai. Habis itu masuk kamar. Tapi kalau setelah ada anak-anak, ponakan di rumah, lebih sering kumpul bareng di meja makan. Lebih sering sharing lagi gitu sama kita-kita semuanya. Gitu. Kata paling tua ya? Aku Paling muda ya? langsung dari Aindra. Dia tuh Setelahnya. anak nomor 3. Yang waktu itu kedua, kesini? Teran itu yang waktu itu. Pertama yang nomor Pertama, kedua, ketiga gitu. Oke, kita mau kasih lihat yang satu ini sebuah artikel Indra Bruggman dengan adik dan kakaknya. Potret kedekatan Indra Bruggman dengan saudarinya disebut netizen sibling goals. itu aku ceritain nanti ya. Ini anak pria satu-satunya. Terisna, Indra Bruggman itu di antara adik dan kakak sebagai anak yang seperti apa? Saudara yang seperti apa? Suka kalau buat saya pribadi ini sosok yang luar biasa, bukan cuma sekedar sebagai seorang kakak, tapi juga sebagai sosok guru, sebagai sosok ayah. Karena buat saya pribadi juga mungkin pasti akan sama dengan adik saya ataupun dengan kakak saya, beliau ini sosok yang bekerja keras. Dan semua itu bukan cuma untuk dinikmati sendiri, tapi lebih diutamakan untuk orang-orang di sekelilingnya, terutama saudara ya. Gitu. Pengorbanan. Pengorbanan terbesar apa yang Teteh lihat dari seorang Indra Bruggman untuk keluarga? Sangat banyak ya, banyak banget sih. Sampai kita sendiri aja sampai yang sudah gitu. Maksudnya ini udah waktunya buat nikmatin untuk diri sendiri. Kalau untuk keluarga semua udah yang udah nggak terhitung, udah nggak terhingga. Iya anak ini. Gitu. Saking sangat banyak dan besarnya. Teh Risna pernah terbayang nggak jika di keluarga Teh Risna itu tidak ada sosok bernama Indra Bruggman? Nggak terbayang sama sekali. Mungkin sekarang kita masih dengan kondisi yang sebelumnya, dan kita juga kaget gitu dengan karakter Indra yang dulunya susah banget untuk bergaul sama teman-temannya, terus tiba-tiba punya niat untuk hijrah ke Jakarta. Dan di situ Indra pas SMA ya, kalau nggak salah SMA, sampai mama papa aja tanya, kamu yakin gitu mau keluar dari sini untuk ke Jakarta gitu ya? Karena mungkin niatnya Indra udah sangat jauh lebih besar ya. Udah keinginannya udah jauh lebih besar untuk merubah kondisi keluarga. Oh jadi dulu tuh waktu ke Jakarta tuh usia SMA ya? SMA ya. SMA lulus atau masih belum? SMA kelas 2. Oh, ya. Dan ternyata hasilnya menjadi Masya Allah, seorang yang hebat ya. Masya Allah, Masya Allah. Berkat dukungan dan doa juga semua dari Masya Allah. keluarga. Indra pernah nggak sih dalam keadaan the lowest point, keadaan titik terendah seorang Indra Bruggman, tapi tidak bercerita sama sekali ke keluarga? Oh itu yang saya lakukan sampai sekarang. Saya nggak pernah sharing apa yang menjadi kesusahan, apa yang menjadi pemikiran gitu kan. Saya cukup ngadunya ya sama yang di atas aja. Karena saya pengen men-share momen-momen bahagia sama keluarga. Jangan sampai itu menjadi sebuah beban pemikiran mereka. Karena kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin sedikit banyak bercerita. Kalau sesuatu yang tidak bisa aku sembunyikan kayak sakit, mereka bisa lihat soalnya kan. Tapi mengenai apa yang ada di pikiran, semua kegelisahan atau misalnya kesusahan hidup itu Ditelan sendiri. jarang aku share. Karena mungkin udah kebiasaannya begitu. Tapi Teh Risna apakah tanpa Indra bercerita keluarga khususnya Teh Risna tahu? Ada hal yang kita sendiri udah peka. Kayak aku sama adik sama kakak pun kayak Ainda kayaknya lagi sedih, tapi ya tetap ya baik lagi Ainda ini paling pinter banget untuk nutupin semua kesedihan. Karena aktor kan? Ya itulah ya, betul ya. Jadi kita antara
mengiyakan ataupun ya sudahlah gitu. Atau sudah dewasa juga gitu. Mungkin memang ada saatnya dia sharing ataupun enggak, ya sudah itu udah haknya. Tapi pernah nanya nggak, maksudnya kalau udah ngeraba, nih kayaknya ada apa-apa, berani nggak dari antara kalian siblingsnya? Tidak ada yang berani. Indra bercerita. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Sampai sekarang gak ada yang berani. Wow. Gak ada yang berani karena kenapa? Takut marah atau? Juga, Indra kan orangnya jarang marah ya, malah nggak pernah marah sih gitu. Gak pernah marah? Enggak. Lih, luar biasa. Artinya lebih ke sungkan untuk bertanya. Iya betul. Segan jadinya ya. Segan, ya. Terisna, apa yang ingin disampaikan untuk Indra Bruggman tanpa ia menggunakan topeng aktornya? Silakan. Makasih. Selama ini udah selalu dukung, selalu sayang sama kita semuanya, sama anak-anak. Semua kerja keras kasih sayang cuma Allah yang bisa balas. Jaga kesehatan. I love you. I love you too. Kenapa nggak mau lihat matanya Risna? Biar nggak berurai air mata, itu aja sih. Karena hal-hal kayak gini kan bukan sesuatu yang sering kita omongin. Saya tahu mereka sayang, mereka juga tahu saya sayang gitu. Tapi mengungkapkan isi hati itu bikin kita jadinya flashback gitu kan. Terus juga bikin kita jadi sedih dan aku nggak mau jadi ikut nangis itu loh. Dan nggak usah bilang terima kasih karena itu adalah sebuah apa ya yang seharusnya kita lakukan dengan keluarga dengan orang-orang yang kita sayang. Apa yang saya lakukan untuk membuat hati saya senang karena kalau kita senang sendirian melihat adik kakak tidak happy, nggak ada kesenangan itu. Betul, Allah memberikan kita rezeki yang berlimpah, jalan itu kan bukan untuk kita tapi untuk mereka juga yang selama ini mendoakan, mensupport kita. Jadi ya kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan saya dan begitu pun sebaliknya. Selamat hari Jumat, jangan lupa sebelum membuat orang bahagia, orang lain bahagia, kita harus membuat sekeliling kita bahagia. Adik, kakak, saudara itu yang jauh lebih penting. Harus kita buat bahagia terlebih dahulu. Selamat hari Jumat, Jumat penuh berkah. Kita kembali saat lagi, tetap di Pagi Berkah. Geger. Geger. Tadi kan kita bercanda ya. Iya. Kak Dewi sama Indra. Iya. Terus gini-gini, Kak, ayo Kak, mau pesta di mana Kak gini-gini. Kata Rian apa? Ada di Gedung Serbaguna di Bandung, ada. Bagus kok Gedung Serbaguna. Tapi nggak Gedung Kartipah juga dong. Udah tutup gedungnya kan. Kenapa sih kamu tuh? Bagus kok gedungnya. Kamu suka beneran kayak Kamu jangan-jangan cemburu beneran di. Dewi itu cita-citanya maunya di Bali. Ya kalau sama Indra cocok di Bali. Gitu. Ya semoga semuanya lancar aja lah kalau memang itu adalah takdir dan jodoh kamu. Aku sih cuma bisa doain yang terbaik aja. Bentar lagi ini ada orang tua Fuji yang lagi menanggapi anaknya. Iya, Jadi mohon maaf, kasihan banget. beloknya nggak pakai lampu sen langsung sampai. Gak apa-apa, gak ada masalah. Lagian lu ngomongnya tentang Juga. Langsung beloknya. Kalau gue berdua sama Dewi jadi gitu. Sobat Abia, Kalau beloknya begitu kita amat. hadirkan ini orang tuanya Fuji. Kita juga turut prihatin. Kami baru dengar kabar ternyata Betul. Fuji lagi-lagi Kena tipu lagi. Fuji, kami turut prihatin. Astagfirullahaladzim. hidupnya tuh kayak Kak Dewi zaman dulu ya. Sabar ya, semoga ini Tertipu lagi. akan naik level ke kehidupannya. Iya, iya, amin. Lebih baik lagi dan lebih bahagia lagi. Kena tipu 1 miliar rupiah, Sobat Abia. Oh, ada nih Fujinya sekarang. Oma sama opanya. Kita akan hadirkan ini dia, Oma dan Opa Gala. Selamat pagi. Halo Oma Opa. Alhamdulillah Oma sehat. Oma sayang sehat Oma. Oma. Alhamdulillah sehat. Oma di kamera bajunya mengkeren banget. Oma lihat deh Oma. Ya Allah. Mas Indra, silakan
Mas Indra di sini ya sama Sehat kita. ya Oma, Opa, terima kasih banyak sudah hadir. Kita kaget dan wah turut prihatin yang pasti ya. Ketika mendengar kabar Fuji katanya menjadi korban penipuan ya, 1 miliar. Aku pikir tuh ini yang kemarin, ternyata ditipu lagi ya, Oma sama Opa ya. Nanti boleh cerita sama kami, tapi sebelumnya kami ucapkan Terima kasih. kita mau kasih lihat dulu bagaimana tanggapan Oma dan juga Opa tentang anaknya yang kena tipu 1 miliar rupiah. Ma. 2 kali. Ini yang kali kedua. Yang kali ini tuh gimana awal mula? Kronologinya gimana? Oma, Opa. Ya kalau kronologisnya ini kejadiannya kan sudah lama. Lama sekali. Mungkin dulu kalau menurut cerita anak kita, mungkin 3 bulan atau 4 bulan kerja dia udah mulai. Oke. Maksudnya, Udah mulai bermain dia. oh ini sebagai manajer atau siapa Oma, Opa? Dia asisten buat apa namanya tuh endorse itu yang kecil-kecil istilahnya gitu. Jadi Yang kecil-kecil aja berarti guys. Oke. Jadi Banyak. jadi 3 bulan udah kerja, udah mulai dia gitu. Cuman si Pujinya nggak memperhatikan seperti itu. Tapi mama papa udah bilangin sama dia, ini anak nih udah lain gitu. Anggap apalah, dia rajin kok gitu katanya. Terus kan kadang kalau seandainya dapat target itu dikasih bonus gitu. Ya lumayan bonusnya kalau menurut mama. Ya kalau bonus kan wajar ya. Itu buat apresiasi. Tapi Fuji taunya itu Ketahuannya itu kapan gitu Oma? Ketahuannya itu bulan April kemarin. Bulan April kemarin ketahuannya gini. Ini di pos ya katanya. Terus dia TF-nya kapan gitu. November katanya. Lah lama banget. Oh, uangnya kapan dapatnya gitu maksudnya? Orangnya TF-nya kapan? Dibilang bulan November. Kayak April kan lama banget. Itu kan jadi menjelekkan nama Puji juga nanti ya. Kok aku nggak di pos-pos gitu kan? Profesional kesannya. Gimana gitu? Coba aku lihat. Dilihatlah adminnya. Tentunya udah banyak yang dihapus-hapus di situ. Oma, Oma mau bertanya. Yang pertama itu kalau klien transfer uang ke rekeningnya Fuji atau Ke rekening Itu ada nama PT-nya biasanya. Ya, ke rekening PT. Ke rekening PT. Terus yang itu tentunya atas nama dia. Banknya juga beda gitu. Seperti ini biasanya banknya kan udah tahu tuh bukunya yang itu yang banknya. Kadang juga suka dilihat sama dia kan. Itu tentunya di bank. Tapi Fuji marah nggak Oma pada saat ketahui bahwa uangnya hilang? Dia itu marah, kesel semuanya. Terus dia chat abangnya. Pokoknya udah dalam 1 jam harus nyampe ke sini gitu katanya. Ya datang abangnya ke situ. Oma, lawyernya juga di manajemennya Fuji Bang tuh. Sandi lawyernya. Bang Purba waktu itu. Waktu itu Bang Purba, beda lagi gitu ya Oma. Oma di manajemennya Fuji tuh. Bang Sandi itu kan satu sama Bang Purba. Iya. Gitu. Jadi Di manajemennya Fuji itu yang untuk admin hanya 1 orang Atau maksudnya, banyak? dan menerima ada sih 2 orang, cuman dia yang kepalanya gitu. Jadi orang hubungin dia. Gitu. Ada statement juga Fuji mengungkapkan kalau mantan adminnya ini yang diduga melakukan tindak yang merugikan Fuji ini katanya juga mengajak karyawan lain untuk menutup-nutupi. Kita mau kasih Ini juga jadi pelajaran buat kita ya guys. Kalau misalkan salah satu teman tim kita itu ada yang toksis tuh lebih baik langsung keluarkan aja. Tapi sebenarnya pelajaran buat kita aja tuh adalah kita suka malas ngecek ya. Gitu. Karena kan kita kan yang kerja soalnya. Iya, benar. Betul. Puji itu kita papa bawel banget sih sebenarnya sama Puji ya. Udahlah Pak, yang penting kan kerjanya lancar aja dibilang gitu. Waktu apa kemarin waktu dia asistennya ini ke luar negeri ya Pak, ke luar negeri. Jadi kadang kebaikan kita itu sepertinya salah gunakan. Karena kita baik, jadi dia semena-mena aja. Mau apa tadi Fuji bilang? Setuju banget. Bahwa ex adminnya itu, mantan adminnya itu mengajak karyawan yang lain untuk menutup-nutupi apa yang dia lakukan. Dengan cara? Ya dengan cara dibagi gitu. Ya, bagi dia kerjasama. Dia kerjasama. Jadi 3 orang dia kerjasama. Gitu memang. Berarti tidak cuma 1 orang ya? Enggak 1 orang. Dia kerjasama. Jadi waktu Pasti itu ada yang bantu kalau jadi di waktu itu rumah. baru ketahuan itu langsung di print kan.
Oh, yang jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi udah zigzag gitu. Berapa orang jadi totalnya? Iya. Yang ketahuan, yang menikmati hasilnya? Ya, yang jelas kemarin saya ada tiga orang. Giliran minta kerjaan ngemis-ngemis ya Uma ya. Iya. Yang dilaporkan hanya 1 orang atau 3-3-nya dilaporkan? Ini lagi dalam tahap proses ya Pak. Makanya kadang-kadang kalau terlalu kebaik, kan saya juga dari awal udah curiga ya. Anak saya ini kalau karyawan mau pulang, dia minta pinjam mobil, ya anak saya dipinjam aja mobil mau pulang ke Jawa. Ya, Jangan terlalu baik, bilang saya. Nanti kamu dimanfaat. Iya ternyata dia mau keluar negeri kan jalan-jalan kan? Iya. Berapa hari waktu itu mah? Seminggu udah berapa hari? Saya juga udah curiga. Kok sempat kamu biarkan aja dia keluar negeri? Memang banyak duitnya. Dia kan saya kasih komisi katanya. Terus saya kasih apa? THR, bonus. Ya kalau keluar negeri kan seorang apa? Banyak biayanya kan? Ya segede-gedenya komisi dan bonus ya Opa ya maksudnya. Saya udah bertanya-tanya waktu itu duit dari mana? Akhirnya baru bulan 4 kemarin udah kebuka. Feeling kan orang tua. Kebaikannya disalahgunakan ya. Kita juga mau kasih lihat ini perasaannya Fuji ya pasti ya tersakiti sudah pasti. Sangat. Dia orang kepercayaan kan? Pasti orang kepercayaan. Nah ini masalah yang satu ini ya. Ini tuh masalah niat. Dan ini tuh masalah rasa ya kepercayaan yang disalahgunakan ya pengkhianatan. Itu. Ya. Itu gimana akhirnya Fuji cerita sama Opa sama Oma, ini masalah rasa yang tersakiti loh, dan tidak mudah akhirnya untuk bisa mengembalikan lagi, apalagi seorang Fuji ini kan tawaran pekerjaan yang masuk juga banyak. Gimana cara untuk mengembalikan dan juga membangun itu lagi? Ya, makanya pertama sekali anak ini begitu ketahuan bagi dia kerjaan daripada anggotanya kan, karyawannya kan, dia langsung cerita pada abangnya. Soalnya orang tuanya udah bilang, kita selaku orang tua udah bilang ini begini kan. Akhirnya ketahuan, dia benar-benar shock dan stres dia. Nah, tentu ke papanya kan udah berkali-kali bilang. Akhirnya dia bilang ke abangnya, mantu saya segala macam. Dia malu udah malu dia dan nggak enak sama papanya. Dia chat sama mama. Tapi sempat juga dia komanya. Bilang apa? Ya kenal lagi Uti Nima ditipu sama si asisten gitu katanya. Tapi mama nggak usah nelpon, Uti mau tidur lagi, ini baru selesai. Waktu itu dia chatnya jam 4 pagi kan. Ya udah aku nggak telepon. Pagi-pagi jam 7 kita udah pergi OTW sama Pak situ ke rumah dia. Dia lagi tidur, ya udah mau masuk ke kamarnya, udah dia bisanya nangis saja. Nangis. Dari itu dia sekarang mulai mau tertutup aja sama orang gitu kan. Jangan teman. Jadi dia was-was juga sama teman juga. Jadi was-was dia. Jadi serba salah orang ya. ini manfaatin aku nggak ya? Orang Benar. aku nggak ya gitu. Dia kan temannya banyak kan. Terus nanya sama dia, kok orang itu udah jarang ke rumah Uti? Nggak usah lah mah, biarinlah Uti sendiri aja gitu. Oma ngeliatnya gimana? Uti kerja keras, mungkin pagi ketemu pagi. Iya. Berharap timnya ini yang membantu dia, jadi support sistemnya dia bisa membantu meringankan tugas, malah menusuk dia dari belakang, mengambil uang dia. Oma ngeliatnya gimana? Patah hati loh ini anak. Ya, dia down banget waktu itu. Down banget dia. Oma juga bisanya cuma nangis aja yang nguatin dia. Ya sudahlah nak, rezeki kamu kan masih ada di tempat lain gitu. Nggak usah lah. Mungkin besoknya hati-hati gitu. Tapi mungkin yang dirasakan Fuji adalah bukan masalah materinya, tapi pengkhianatannya itu. Percayaan. Sama siapa lagi kita harus percaya? Betul. Itu yang susah. Uang kan bisa dicari ya. Uang bisa dicari. Tapi rasa percaya itu kan sulit sekali untuk dibangun ya. Akhirnya paranoid kepercayaan jadinya. Betul. Takut main takut. Itu yang jauh lebih mahal. Iya, itu mahal. Benar-benar. Akhirnya gimana tuh? Fuji strateginya berikutnya apa ya kalau dia cerita sama Oma atau mungkin sama Opa? Ya mungkin ke depan mungkin dia akan melibatkan opanya juga kali lagi. Iya dong. Udah gitu aja lah. Soalnya apa yang masukan-masukan dulu waktu yang awal kan juga saya udah sampaikan. Ini udah nggak beres. Akhirnya terbukti kena kan. Nah ini saya udah bilangan ini. Terbukti lagi. Nah, mungkin ke depan mudah-mudahan. Oma cerita mengenai teman. Oma sempat nanya sama Uti, yang temen itu mana? Udah gak pernah datang lagi. Ini ngomongin soal pertemanan ya. Ada Erika Karlina ini sempat cerita kondisi soal Uti. Kita buka slide dulu ya. Ya. Opa, ini asumsi subjektif ya. Tapi terkadang apa yang dilihat orang tua sama apa yang dilihat teman sendiri itu memang terkadang berbeda. Berbeda, iya. Opa menanggapi apa yang disampaikan Erika Karlina sebagai sahabatnya Fuji itu gimana Opa barusan? Wah kalau ini mah
Saya berat. Ini sangat menyedihkan bagi saya. Anak saya itu nggak ngapa-ngapain, tapi semuanya salah aja bagi orang. Dia nggak pernah merugikan. Dia tidak pernah menjelekkan orang. Dia tidak pernah menghina orang. Tapi bagi orang salah semua. Saya selaku orang tua sedih semua. Benar sedih saya di sini. Ngapain anak saya? Saya sering bertanya sama wartawan. Wartawan nanya, saya tanya kamu, ngapain anak saya? Siapa yang dirugikan? Apakah anak saya tidak berhak untuk berkarir, berkarya? Kenapa semua salah? Ada nggak yang dirugikan? Saya siap kau mengganti. Nggak pernah. Siapa yang dihina? Dia hanya berjuang di mana dia bisa berkarir. Dia merasa bisa, dia punya kesempatan. Oke, dimanfaatkan. Tapi kok salah semua? Kadang-kadang di bawah mamanya salah, di bawah papanya salah, semuanya salah. Seakan-akan kami tidak punya kesempatan yang sama. Ini bagi saya suatu ketidakadilan menurut saya. Kalau saya salah, saya akui. Saya kalau salah ucapan saya aja salah di wartawan, saya minta maaf langsung. Keluarga saya salah, saya minta maaf. Posting-postingan saya, minta maaf saya. Tapi anak saya selalu salah. Anak saya itu bebannya berat. Beratnya karena salah semua. Dia nggak bebas. Jadi kalau itu ngomong sedih saya. Saya ini sebenarnya lelaki tegar saya. Laki-laki tegar saya. Saya mau apa aja. Ya buktinya anak saya berantem berani kan. Itu kan jiwa saya itu kan. Si Padli kan mau kan. Saya ini orang apa juga. Tapi kalau anak saya perempuan dihina orang, itu sedihnya minta ampun. Pak, maaf saya harus potong. Kita sepertinya harus meluruskan. Erika Karlina di sini dia hanya menangkap apa yang ia lihat tanpa dia menjelekkan. Dia hanya melihat sebagai seorang sahabat. Itu yang dia lihat, barangkali perasaan dari seorang sahabat, dari kacamata seorang sahabat. Tidak ada yang menjelekkan Fuji di sini. Dia hanya melihat sepertinya perasaannya seperti itu. Tapi sebagai seorang ayah wajar jika memang merasa di luar sana, jika memang ada yang melihat anaknya seperti direndahkan atau segala macam, tersakiti sudah pasti. Tapi rasanya sebagai seorang ayah dari Fuji pasti akan sangat bangga sekali dengan apapun yang dilakukan oleh Fuji. Tapi Fuji juga pasti manusia biasa ya. Ya wajar karena kan anak perempuan mungkin ya. Ya mungkin karena anak perempuan ya, anak perempuan. Tapi juga kalau dari pendapat aku, Fuji itu adalah bintang yang kemilaunya terlalu terang. Dan mengagetkan ya? Dan mengagetkan. Sehingga banyak orang yang iri itu manusiawi. Iri, sirik. Iya, betul. Ya, tapi kalau enggak salah, ya ngapainlah dihinakan, ngapain dijelek. Tapi untungnya Fujinya kuat ya, hebat tuh. Semakin tinggi pohon, semakin kencang. Tapi selaku orang tua kan cemas juga ya. Betul. Kalau sudah nggak tahan, kita bisa gila loh. Iya pasti. Betul. Nah, kalau udah nggak tahan loh. Saya untung anak saya ini saya agak latihannya agak keras di saya. Kalau nggak berbahaya loh. Cacian, makian, hinaan itu yang tidak. Kalau kita perbuat, ya kita bisa koreksi diri loh. Saya selaku orang tua pasti saya, iya jangan begitu nak pasti. Ini kan kagak. Jadi apa aja salah. Opa, Oma, kita akan berpindah tempat. Kita akan membacakan surat. Opa dan juga Oma membacakan surat dan menjawab surat tersebut dalam kotak surat ambiar. Mari kita berpindah. Indra bentar ya. Oke, silakan Opa. Ambil satu saja. Kemudian Opa dan Oma bacakan. Dan silakan balas surat Opa mau pilih yang mana? Oke, yang mana ya? Ini warna ini dah. Warna biru. Silakan Opa samping Oma. Boleh, silakan. Silakan Opa. Oma silakan. Siapapun yang baca. Oke. Saya mau baca. Dear Oma, Opa Gala, anak-anak sudah sukses dan menjalani kehidupan bahagianya masing-masing. Apa hal yang ingin Oma, Opa lakukan berdua yang belum sempat kalian lakukan? Ya. Pegangan tangan dong. Apa yang belum sempat kalian lakukan ya? Ya untuk sejauh ini alhamdulillah ya banyak yang bisa dilakukan, tapi yang belum sempat dilakukan ya tentu apa ya, melindungi anak sepenuhnya ya Maya, melindungi anak sepenuhnya ini belum mampu kami. Artinya orang begini begitu terhadap kami bela, baik lewat wartawan, lewat apa, ya belum mampu sepenuhnya untuk melindungi anak. Yang sekarang dilakukan mengiringi kesuksesan anak-anak dengan doa ya. Ya.
Cukup dengan doa karena mereka sudah besar. Betul. Mereka sudah kuat. Ya, dengan Opa, Oma, jangan lupa untuk bahagia untuk Opa dan juga Oma sendiri. Ya, makasih. Semoga sehat, Amin. bahagia selalu. Amin. Salam untuk Fuji. Terima kasih. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Amir. Pagi-pagi ambiar geger. Bintang tamu yang satu ini adalah aktor cilik. Ini aktor muda yang berkarir dari segini. Ya. Sekarang dia udah segede gimana? Sekarang dia udah Segini. Namanya semakin Langsung. ya di Pagi-Pagi Amir. Kenapa kamu? Ketelan. Kita hadirkan ini dia Suhail Bishir. Halo Suhail, apa kabar? Halo Suhail. Selamat pagi Suhail. Silakan Suhail. Suhail, betul katanya kamu berakting sejak kamu masih Segini, kekecilan Pak. Seginilah. umur berapa Katanya waktu kamu itu? dari segini. Segini. Umur berapa waktu itu? Umur 2 tahun waktu itu. Sekarang kamu umur berapa? Sekarang aku udah 18. 18, 2 tahun Ya acting Allah, apa? kamu 18 tahun. Iya, 18 tahun sekarang. Jadi dulu tuh pas lagi syuting, itu tuh semua jadi diejak gitu, dibeoin lah. Oh. Suhail ngomong, "Mama aku mau pergi. Mama aku mau pergi," gitu. Oh, 2 tahun udah 2 tahun. gitu ya. lucu banget. Suhail, Om dan Tante mengucapkan terima kasih. Kakak dong, kakak. Gak apa-apa untuk Suhail kita om dan tante, lu jangan pengen kelihatan muda aja. Ya, kita itu udah tante-tante dan om-om muda Kamu dong. juga udah Bingung Bu Kita Ama. bukan Kakak dia. kelas ya. Suhail, tapi kita mau ngebahas tentang kisah cinta kamu yang Yang dikabarkan katanya baru putus cinta loh. dari Alifa Lubis. Kita mau lihat. Wow, putus cinta. Emang beneran sayang udah putus? Udah sekitar, sebenarnya udah lama sih, setahun lalu lah ya. Oh, tapi kamu belum bisa move on. Ya perlu banget. Tapi kamu masih belum bisa move on sampai sekarang. Enggak juga sih, jadi sebenarnya tuh kita berteman baik. Salah satunya juga pas, aku kan baru lulus SMA juga. Kita tuh satu sekolah bareng gitu, jadi sering banget ketemu. Biasa aja sebagai teman dan lain-lain. Terus bisa jatuh cinta karena apa kalau biasa aja? Waktu itu pas aku lagi syuting. Aku lagi syuting sama dia satu project. Terus ya udah mungkin karena cocok dan lain-lain, akhirnya pacaran gitu. Terus cocok datang ke rumahmu. Kalau itu lagu kayak suka lagu. Kenapa bikin kamu suka sama tadi tuh cewek tadi siapa namanya? Alifa. Alifa. Kenapa kamu bisa suka sama Alifa? Maksudnya apa yang bikin suka Ya sama normal, Alifa? Pi. Yang bikin seru aja sih anaknya, nyambung, seru. Nyambung. Terus mungkin karena Chemistry ya. umurnya juga nggak terlalu beda Masih jauh. muda. Muda. Umur berapa? Alifa tuh beda 1 tahun sama aku. Ya. Tua kamu apa tua Alicia? Alifa siapa? Alifa. Tuan berapa? Tuan kamu? Kalau nggak salah, Tuan Alifa kalau nggak salah apa Tuan aku ya? Aku lupa deh. Kok pokoknya kamu beda 1 lupa tahun. sih? Enggak, bukan aku lupa umurnya. Aku Iya, lupa maksudnya beda 1 tahun, terus di atas aku apa di bawah aku ya? Ya nggak apa-apa lah di atas di bawah yang penting pokoknya gitu cinta. Oh berarti lebih tua dia. Terus kenapa Putih Rai? Putus. Itu penyanyi ada yang Enggak, bedanya itu cuma beda bulan doang kalau nggak salah. Oh beda bulan. Beda bulan. Alasannya putus kenapa sayang? Alasannya putus karena udah mungkin ada yang lagi yang lain kamu. enggak. Ada yang lebih cantik ya kamu ya? Enggak lah. Emang udah cocok. enggak ini aja. Terus habis itu Jalan. ya udah. Udah enak, nggak demen gimana? Ini ngomongnya mancing banget. Enggak. Ya kan mesti jujur, kamu kan ganteng. Cewek mana yang nggak mau sama kamu? Enggak gitu. Aku cocok kok sama Alifa, cuman waktu itu mungkin karena kita udah sibuk masing-masing juga, akhirnya ya udah kita temenan aja ya gitu. Jangan gak enakan gitu. Kamu Tapi bawa tadi cewek ngomongnya kamu. beda tadi. ya, Kak. Waktu di situ ngomongnya beda. Aku enak, aku nggak mau cewek. Nah, terus bawa siapa? Oh, itu tadi buat cewek siapa kamu? itu tadi? Bukan cewek aku sih. Yang mana itu Tania orang Wadi? Lagi gambar dia. Tapi sekarang hubungannya sama Alifa baik-baik aja. Baik banget justru. Malahan. Ya. Terus kalau nggak bikin Jangan main CLBK? dong, berantem. Bikin CLBK nggak? Enggak sih, sekarang mungkin temenan aja. Masing-masing gitu. Aku juga lagi nggak cari Pacar. Kenapa Carinya nggak apa? fokus cari pacar?
Jangan cari pacar kayak Indra cari istri. Oh iya benar. Masuk. Tapi kita kira berapa tahun lagi Om? Kalau untuk cari istri tuh Siapa saya? aku kira-kira di umur Masih lama atuh, gua yang jawab deh kalau saya Indra Bruggman. Makanya besok cari, kalau kelamaan ntar kayak kita-kita loh. Kita dibilangnya. Ya, saya belain bener banget Indra Bruggman. Jangan kawin muda, gue aja cerai. Gak usah, nanti aja kalau udah settle, Aki mah udah settle, udah siap semua segala macam, baru nikah. Bener, itu dia mungkin sekarang fokusnya lebih. Ya mendingan nikah aja walaupun cerai nggak apa-apa. ya benar. Jangan dong. Maksudnya jangan ntar gitu. Nggak, akhirnya nanti dia kawinnya sama, udah nanti aja deh. Dengar sama Umi ngomong. Abah, kita mau kasih lihat ya. Suhel ini ada artikel tentang kamu. Boleh. Setelah putus dari Alifa, Suhel belum menemukan pasangan yang baru. Ya. Tuh. Padahal ganteng, jago acting, kurang apa lagi? Kamu tuh mau cari yang seperti apa? Tipe Yang dewasa. Lihat deh. Lita, lihat dia udah sampai menggigit gusi tuh. Lihat kamu tuh. Menggigit gusi. Gak mau yang dewasa, cari yang seperti apa? Kriterianya kayak gimana? Kriterianya itu Ngapain lu melet-melet lu? Dengerin. Yang penting nomor 1, rambut yang penting nomor panjang. 1 cocok. Cocok. Seiman ya. Seiman juga ya boleh. Oke. Terus juga Cocok apanya? Cocok ngobrolnya. Oh, ngobrol. Emang ngobrol. Paling ngobrol lah, masa diem-diem. Iya, lalu apa lagi? Lucu gitu aja. Lucu. Seru. Gitu aja. Seru. Nggak, kalau kriteria yang harus gini nggak ada sih. Nggak ada ya. Rambut panjang, rambut pendek, rambut botak. Bondol. Bondol. Ada itu. Ada. Siapa? Yang suka yang pendek. Yang pink itu rambutnya mohak di luar negeri. Kan kalau cowok tuh banyak kriterianya macam-macam, tapi kalau kadang ada orang yang suka rambut panjang gitu kan. Panjangnya gimana? Panjang. Jadi buat kamu tuh yang penting enak diajak ngobrol. Itu yang penting. Seru, suka Ya. bercanda. Sefrekuensi. Kamu suka bercanda? Eli Sugigi mau dia seru, suka bercanda. Ya nggak sefrekuensi lah, beda secara umur ya kan. Ya janganlah, Po Eli mah. Tapi Suhel ini katanya deket sama keluarga, family man kata kita. Iya, wih hebat. Sedekat apa sama keluarganya? Juga keluarga kamu ya. Itu kamu berapa bersaudara? Erbong gitu, memang Erbong Arab. Erbong. Berapa bersaudara Suhel? Aku sama kakak tuh kita berempat, tapi yang suka masuk konten itu yang bertiga, tapi ramenya itu karena sepupu-sepupu aku tuh suka pada ngumpul di rumah, akhirnya kita bikin konten bareng. Oh, sepupu suka main ke rumah? Iya, Sudah merasa terganggu? Justru ya. Emang lu Mas Rian, Mana kalau ada orang didatengin sepupu sepupu datang datang lu ganggu, terganggu. enggak lah. Kalau lu tuh Ada kayak begitu. Karena kalau Rian memang gak suka. Karena dia pelit orangnya, jadi gitu. Lu aja lebaran suka pengen di rumah gak mau ada saudara? Gue nggak pernah pelit ya. Gue kecuali Bobo. Kalau papa mama nggak apa-apa tuh bikin konten, mereka mau? Mereka mau, jadi awalnya tuh mama emang yang suruh kayak, emang dari kita kan juga kayak gitu sehari-hari, terus kata mama coba aja di videoin. Dari kakak aku tuh emang suka videoin kita-kita, tapi nggak pernah diupload. Akhirnya coba upload, terus ya komen-komennya responnya positif dari netizen ya udah. Iyalah lucu kayak tadi. Iya benar, Iya. lucu banget. Tapi Suhel kalau keluarga sendiri memang dari mereka mendukung jadi aktor atau mereka menuntut boleh nggak coba untuk lebih misalnya Bidang yang lain. bidang yang lain gitu? Mungkin otomotif atau jauh ya. Jauh ya. Otomotif tuh maksudnya jadi pembalap, jadi apa kan banyak. Iya benar, King Hasan. Atau pengusaha bengkel, kita nggak pernah tahu. Iya, King. Uangnya banyak. Iya, ada nggak gitu Suhel? Atau mungkin nggak usah jadi artis lah gitu, jadi. Kalau untuk kakak-kakak aku yang perempuan emang abah tuh udah mendingan lo nggak usah kerja. Oh kalau yang untuk perempuan. Yang perempuan tuh, Iya. nggak awalnya mereka kakak aku tuh yang perempuan yang coba untuk casting, tapi kata abah udah nggak usah lah. Tapi kalau aku akhirnya sama abah boleh. Ya udah nggak apa, anak laki. Karena laki-laki. Iya. Cobain apa aja. Iyalah. Cobain apa aja, tapi tetap aku kayak sekarang ngambil kuliah yang di luar dari ranah syuting. Kuliah jurusan apa? Bisnis. Bisnis. Supaya nanti kan syuting gak ada yang tahu. Entrepreneur. Ini kita mau kasih lihat ya komentar tentang kamu dan keluarganya. Mana? Seru banget keluarganya. Suka banget lihat keluarga ini. Mood banget nonton ini keluarga, seru habis, sehat-sehat ya kalian. Apa tuh TK? TK bukannya belajar malah nunggu keluarga Bishir upload video baru, soalnya seru itu nontonnya.
Keluarganya asik sekali cuy. Boleh nggak aku yang baca juga? Boleh. Ada lagi nggak? Ada banyak. Coba yang keluarganya asik sekali, cuy, kamu baca. Keluarganya asik sekali, cuy. Baru pas. Itu baru aktor. Bisa nggak begitu? Coba. Coba sekali lagi tampilin lagi Indra mau baca, boleh? Coba. Seru banget di keluarga. Emang kalau aktor pinter acting ya. Dua-duanya best. Best. Kita juga. Ya kan kalian ini di TV cuma berakting kan? Siapa? Kalian. Saya dan Karen seluruh Dunia. in the world semuanya tahu. Kalau kami begini. Adanya. Oh, tapi hari ini kita mau kasih lihat Suhail ini ternyata ini ada satu Pernah fakta. Pernah kesurupan katanya. Masa sih Suhail? Iya, bener-bener. Jadi waktu itu tuh pas lagi syuting salah satu film kolosal, Kian Santong waktu itu, mungkin karena kita syutingnya di hutan dan sampai pagi gitu ya. Bubur ya? Iya, akhirnya tau banget ya Pak. Iya. Terus pas lagi syuting, karena mungkin gabut juga, coba deh lo kalau misalkan bisa kesurupan, gua kasih uang gitu. Tapi nggak tahu ya acting atau enggak, tapi emang bener-bener seperti real. Itu setelah jeda berapa jam lah gitu, setelah itu ngomong. Akhirnya bener-bener kesurupan dan pada ngikut gitu loh, yang lain-lainnya jadi ikut kesurupan kan kalau orang-orang kayak gitu. Tapi bukan konten. Emang nggak dikontenin sih waktu itu. Saat itu? Saat itu nggak dikontenin, itu aku ceritanya setelah kejadian itu. Kamu bisa kesurupan? Nggak, bukan aku. Oh, bukan kamu. Ya kalau kamu aku nggak yakin. Kenapa kamu nggak yakin? Nggak mungkin. Nanti aku jelaskan pas iklan ya. Oh, jadi bukan kamu? Bukan aku. Tapi teman-teman. Cuman emang pada saat kejadian syuting itu emang sering banget kita kejadian horor, kayak salah satunya pada saat lagi di make up itu keramik tiba-tiba. Ya. Keramik tiba-tiba kayak bener-bener. Tolong ya Mbak Anita. Copot agak delay gitu, latanya agak delay. Gorila. Jangan gitu dong, kasihan ini para host-hostnya yang Nggak ini begini. udah tua. Lo harus, Ujus juga lo sebagai produser lo tahu dong, host lo ada yang tua satu. Anak klinik jauh lagi. Mohon maaf deh, kan tadi dia jeger. Suhail sama Kak Indra biasa aja Rian. Iya, Harus kaget. ya soalnya mereka laki banget guys. Maksudnya kan? Tapi kamu pernah mengalami hal mistis-mistis? Oh ya, itu pernah banget pada saat kita lagi syuting itu. Ini beda syuting ya, di gedung tua. Tiba-tiba di lantai itu tuh pas kita lagi make up udah menjelang pagi, keramiknya tuh bener-bener kayak di film-film ngangkat semua der sampai sana gitu. Mungkin gempa kali. Enggak, bener. Mungkin keramiknya kepanasan kali. Kalau Iya, kepanasan. acinya kurang di bawahnya. Tiba-tiba tuh bener retak-retak gitu. Kamu gimana pas lihat itu? Kita pada cabut semua. Begitu terus kita setelah berapa hari aku sempat naik lift lah di lantai itu. Pas aku pencet-pencet gitu nggak ngerti liftnya kenapa error. Terus kita tiba-tiba berhenti, pintunya kebuka dan di lantai itu awalnya aku nggak ngeh pas aku cerita. Iya tadi gue berhenti di lantai itu, katanya lantai itu tuh pernah ada yang sempat mau bunuh diri. Gue gaplok ya sampai. Ya nggak apa-apa, emang sesuai dengan ceritanya Suhail. Suhail ini mana? Suhail. Ngomongin Oh gitu. film horor, jangan lupa saksikan film horor terbaru Karen Delano ya, berjudul Salon Keramat. Salon Keramat. Bintang Salon Keramat. Bintangnya Karen Delano yang weekend cuma segini-gini. Terus udah gitu. Dia ngomongnya kayak gini, tolong bukain wig saya. Mati karena krimbat. Ember kesetrum itu yang ngejenjetnya itu. Allahu Akbar. Yuk lanjut. Yakin Suhail berbeda. Broda. Ambiar. Kamu sekarang, puterin sayang. Rodanya. Stop. Chat kakak kamu, Rania, minta Minta uang uang 100 juta. Ya sekarang, ayo nanti bagi-bagi kita ya. Radia mah bukannya adiknya Indra. Itu Reni ya. Reni kan? Oh udah ganti nama. Emang udah Lihat dong Kak Dewi, lihat dong. Lihat. Mendadak banget ganti nama. Iya ngomong. Dia nelpon loh. Ya.
Ya. Gue lagi di jalan ini ya, tiba-tiba nggak tahu kenapa gue ini nih niat, gue pengen beli sesuatu, gue kayak pengen beli mobil deh buat gue sendiri. Selamat pagi dengan Rania. Nah ini orang. Selamat pagi Rania, saya dari kantor. Ya tolongin gue nih. Saya dari aparat. Adik Anda kami tahan kalau mau ditebus karena adik Anda kedapatan mabuk kecubung. Asal nggak ikut campur. Tolong. Saya harus menahan adik Anda, kalau tidak mau harus ditransfer. 100 juta. 100 juta nih ya, 100 juta tolongin ya. Gak ada duit 100 juta, El. Bohong. Apaan sih, Suel? Aneh-anehan aja. Ya udah, ngomong sama atasan saya. Selamat pagi. Iya. Ini dengan Ibu Rania. Iya. Ibu Rania, kami mohon pertanggungjawabannya atas kelakuan adiknya yang bernama Suhel. Dia membawa lari salah satu unit mobil yang itu belum lunas, Ibu. Jadi kami minta pertanggungjawabannya, tolong berikan kami 100 juta. Kayaknya nggak mungkin deh adik saya ngelakuin itu. Semuanya mungkin, Mbak Rania. Gak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Mbak Rania bisa mentransfer uang langsung ke adiknya, nanti biar diselesaikan oleh adiknya. 1 kali 24 jam kami tunggu. Ya, masalahnya nggak ada duitnya. Gak mungkin, jangan bohong. Dia, masa nggak ada duitnya mulu sih nih ya? Suhel, lu telepon mama, kenapa jadi gue yang ikut campur? Ntar gue dimaki-maki, mama gimana dong ya, tolongin gue nih ya. Mau, lu tanggung jawab sendiri. Udah ya. Nya, dimatiin. Gimana Umi? Berhasil. Ini pada jago banget actingnya ya. Dia nggak peduli gitu, serah lo deh. Itu yang bagus ya. Ya, kayaknya kakaknya tahu dia suka ngeprank, jadi dia tanggapannya gitu. Kayaknya ya, mungkin ya. Tapi kalau dipinta 100 juta sekarang juga kita juga bingung ngasihnya. Iya, kita juga ngapain 100 juta, jangan 100 juta lah ya. 1M lah ya. Ya, kalau misalnya ngasih enggak, kalau minjem boleh bunga 30% ya. Kita kembali salah kita di pagi-pagi ambil. Pagi-pagi ambiar geger. Bagus pisan suaranya. Mau dibawa kemana ini artis baru langsung sih? Kamu tuh baru Luar sampai. biasa. Kemana? Teteh meni saya bisa. Kenapa coba Indra duduk aja? Kakak nggak peka. Harusnya diajak ngiping kan, Novia udah ngajak Delo. Oh, ini ada cerpikan. Apa gerong deui? Coba ceritanya Novia gerong tuh apa? Jadi itu tuh kayak ngajakin orang-orang buat nyanyi gitu loh. Oh, gerong. Coba ajakin Indra dong. Indra. Coba nyanyi ajakin. Apa ayo nak Indra teh. Gerong deui. Oke. Gerong deui, gerong lagi gerong deui. Hidang deui, hidang deui, hidang deui. Gerong deui angin ra gerong deui. Damungan hayang di gerong. Hayang mana, wayang mana, wayang mana. Hoyong mana angin ra, hoyong mana, hoyong anu pangapageran. Novia Rosma, kami semua ucapkan terima kasih. Mangga Calik silakan ya. Siapa namanya? Suhel. Cepet banget tuh Suhel kalau ada musik ya Suhel ya. Novia Rosma, palih dia silakan ya. Iya. Ini tuh genre musiknya namanya apa? Bajidor. Bajidor. Enak ya Bajidor itu ya. Bajidor tuh yang diminum. Bajidor. Oh ini Bajidor yang biasa sama Kang Sule itu ya? Ya. Asli mana Teh Novia? Aku asli Subang. Bajidor. Di Subang. Masih gua Bajidor. Oh, jadi di Subang ya. Novia Rosma ini jebolan ajang pencarian bakat ya. Mami jurinya sama King. Ya, suantana saya. Luar biasa suaranya, iya. Dari Asli Subang. panggungnya. Awal mulanya ikut ajang pencarian bakat itu dorongan sendiri atau dorongan Pak RT, Pak RW apa gimana?
Dorongan sendiri ya, A? Iya, jadi waktu itu kan pengen banget jadi artis. Pengen jadi artis. Itu Mi, pengen tampil Sekarang di TV. udah kesampaian. Sekarang tampil di TV. Oh, kemarin juga tampil di TV. Alhamdulillah. Ya, akhirnya jadi juara ya waktu kemarin ya. Ya, alhamdulillah jadi juara 1. Kita mau kasih lihat yang satu ini untuk anak demi anak katanya ya. Selamat, Novia Rosma jadi juara di Koplo 2023. Tangisannya pecah, persembahkan piala untuk sang anak. Pecahnya gimana? Pecah. Itu bagus ya pakai ininya Novia gelis. Siapa nama anaknya? Nama anak aku Naisila Humaira. Umur berapa? Umur 7. Siapa panggilannya? Umaira. Umaira. Sedang Sekarang teh udah kelas 1 SD. kelas Hum, halo. Halo saya Umaira. Waktu final Humaira nonton. Iya. Lihat nggak kamu di panggung? Humaira kelihatan nggak? Kelihatan di atas. Pas kamu nyanyi apa perasaan kamu, pikiran kamu pas ngeliat Humaira? Pengen nangis aja gitu. Ya ampun anak aku lihat aku di sini gitu. Lihat ibunya ya. Kenapa ya kalau orang ditanya ya misalkan kalian apa kalau begitu kamu kompetisi kamu menang anak kamu lihat kamu kenapa jawabannya pengen naik, kenapa nggak jawab gini ya, aduh aku pengen ketawa gitu. Ya kayak gitu ya. Kenapa semua orang kalau ditanya pengen nangis loh? Terhura kan ketawa aja happy ya. Iya. Bener juga. Pas kan dapet piala menang segala. Iya. Humaira bilang apa ke kamu waktu itu? Tapi waktu itu Humaira kan aku karantina itu sempet nggak kenal. Iya, Karena kelamaan ditinggal. Kelamaan kali Mi ya. Terus pas ketemu akunya make up gitu kan. Sempet nggak mau digendong dipeluk tuh. Nggak ngenalin mamanya. Nggak ngenalin ini siapa. Saking, wih kenapa berubah pisan gitu ya? Iya, berubah pisan. Novia Rosma, kita mau kasih lihat yang satu ini. Ini perjuangan seorang Novia Rosma. Abang-abang boleh dibaca. Kisah haru di balik kepopuleran Novia Rosma sempat dapat cibiran hingga dipandang sebelah mata. Karena statusnya sebagai Single fighter. Single fighter. Berpisah sama. Iya, berpisah sama mantan, sama ayahnya Maira. Berapa lama? ini. Udah dari Maira umur 3 tahun, nih. Berarti sekarang Jayanti udah berapa tahun? Oh, Jayanti udah mau lebih dari 3 tahun, Mi. Udah lebih dari 3 tahun. Iya. Kok sama ya? Sama ya, Mia, gimana? Atuh ya. Kamu ngobrol sama Jayanti, bagaimana? Jayan. Gitu, Perjuangan jadi seorang single fighter. Jadi kalau Maira, kalau kamu nyanyi itu gimana? Ditinggalin sama Ya, siapa? jadi kalau Novia nyanyi, Maira tuh sama mama sehari-harinya tuh. Bahkan banyak juga saudara-saudara yang ikut nemenin Maira gitu. Akunya mah ya kerja Mi gitu di luar. Iya. Pulang ke rumah gitu. Tadi kan bilang kan di situ dipandang sebelah mata. Emang kata-kata apa sih yang bikin sakit hati kamu? Ya gitulah Mi, namanya janda kan ya, aku teh di kampung Selalu di gitu. sebelah mata. Iya, jadi kayak pulang malam dulu kan belum zamannya kayak gini gitu, nyanyi di tempat wisata, di kafe, kayak pulang malam ya disangkanya mungkin bukan wanita baik-baiknya Mi. Dibilang apa? Ya itulah gitu. Dikira dibilang bukan wanita baik-baik. Bukan wanita baik-baik lah intinya gitu. Biarin aja nggak apa-apa. Orang perjuangan mau jadi artis tuh segala macam omongan. Iya. Ditelan aja Novia, nggak usah masuk hati dia. Perjuangan namanya berjuang. Iya, kan Yang penting sekarang Benar. dulu bisa anak senang semua keluarga. Kami dulu waktu mau jadi sesuatu, bukan cuma Sesuatu gimana? Sesuatu. mau jadi sesuatu tuh pasti semua Ada lah. prosesnya ya, King. Kalau nitipin Maira ke mama ya, suka ada perasaan gak enak gak? Ada, apalagi kalau posisinya lagi sakit, kan ya ditinggalin. Coba gening akunya teh harus Jaba gening bahasa Prancis ya. Apa itu? Apalagi? Kalian itu jangan pakai bahasa sendiri dong. Apalagi gitu, Mi akunya teh harus pergi, Mairanya teh. Ajarin atuh gimana sih? Asik, masuk baik. Ini kan saya ajari deh tadi. Mak, aku gak suka ya disentuh-sentuh. Iya, apalagi Novianya harus pergi, Maira teh lagi sakit. Ya gitu we kadang nggak enak ninggalin gitu, ngerasa sedih banget. Harus gitu ada kumaha deuinya. Iya, nggak senanon harus tega untuk sesuatu yang enak nantinya. Nggak apa-apa. Dia bisa beli apa aja. Aduh, alhamdulillah udah bisa beli rumah 2. Rumah 2, yes. 2 loh. Jayanti bener loh, ini ya janda kaya cantik. Bener. Oh ini Rumah jadi dua. Tipe kapungkur apaan? Apa Rumah itu? 2 apa lagi? Mobil 1. Mobil Alhamdulillah. 1, tanah. Ada Mi. Pasti Kalau sawah kan kalau di kampung. Sawah berapa hektar? Nggak tahu itu mah bapak yang ngurus. Kalau udah begini tuh ya, mantan nyariin nggak? Iya. Iya. Apa? Pasti Bilang apa ngeganggu mantan, ya bilang apa mantan ya. penasaran deh. Itu Mi ngeganggu we Kayak kayak ngeganggu, heran deh. Kenapa sih kalau udah mantan ya udah lah ya. Bilang apa? sempat pengen ngajakin balikan tapi ya
nggak mau gitu Ya ulah, cari yang lebih lagi. Dulu yang ninggalin siapa? Aku sebenarnya karena ada something lah dari dia. Dia selingkuh. Ada gitu. Indra katanya minta nomor telepon. Dari tadi dia malu-malu. Emang minta nomor telepon Enggak. Tadi aku tuh jawab jujur, emang minta nomor deg-degan katanya kalau ngelihat kamu tuh pakai kuning cantik. Jangan dipercaya si bibir tebel itu ya. Si AA. Kasih lihat ya Sobat Abi ya. Gak boleh marah karena emang iya. Ini dia ada Novia manggung kita. Itu bajuna sami. Kami itu nu dianggo iya. Oh, itu. Iya. Karena kita dengar-dengar kamu setahun manggung gak pernah ganti baju ya. Tapi masih ya. Aku mau kasih baju buat dia. Mana bisa, tapi aku kan extra small. Mami XS. Pinggangnya. Itu manggung barusan di mana? Di Bikinin Subang. aja baju kemarin di Subang di acara Subang Fest. Jadi Subang Fest itu acara pemerintah yang rutin tiap bulan hiburan gitu. Kemana aja? Pernah paling jauh manggung kemana? Ke Taiwan waktu itu. Kalau ke Taiwan gitu manggung bawa anak nggak? Enggak, Mami. Oh, cuma tim aja. Cuma aku berdua lah sama. Kemana lagi yang jauh-jauh? Ke Taiwan, baru ke Sulawesi, Kalimantan. Udah keliling-keliling seluruh Indonesia ya. Amin. Luar negeri Taiwan, terus kemana lagi? Udah. Udah. Luar negeri mah baru eta aja. Alhamdulillah. Terdekat mau kemana lagi rencana? Suaranya mirip-mirip itu yang Sunda itu apa? Dia adik Astrid. Iya. Rencana kemana lagi? Rencana pengen kemana-mana atau pengen keliling aku teh. Amin. Ya. Kalau boleh tahu Mami Dewi sama kita ini sebulan tuh berapa kali manggung? Biasanya kalau lagi rame hang hajatan ya ayah sebulan teh bisa 25 kali. 25 kali dalam sebulan. Libur paling 5 hari. 25 kali. 25 kali sehari gitu Sehari berapa titik? Kadang suka sehari 2 Iya sehari 2. Bener tanya dia ngomong. Satu hari 3 titik. Satu hari 3 titik 25 hari. Kalau satu panggung aja 3 kali 25 berarti 75. Amin. Ntar dulu 75 kali manggung dalam sebulan. Kamu berarti honornya double digit kan? Pasti. Di atas 50. Enggak. Ya Kalau sebulan sendiri aja 25 kali manggung. Lu udah punya satu single, setahun aja belum ada yang manggung. Ya iyalah yang dengerin aja nggak ada. Mas Rian, kamu kenapa sih selalu nyerang? Heran lu ya. Gue tuh yang dengerin dia. Herian, tapi walaupun Karen nggak ada oper, dia on air TV banyak yang Banyak. Promo, man. Emangnya kamu Mas Rian nggak ada? Kasih harga miring. Emangnya guys, enggak, tapi kasihan Kak Karen. Emangnya Mas Rian cuman acara gosip aja? Ya juga sih, aneh deh Rian. Itu juga aku yang bayar TV-nya. Kamu ya, semoga rezekinya tambah lancar ya. Amin. Gak ada rencana buat nikah lagi? Adalah. Bukan lu nikah. Gimana Iya, bukan lu. Aku kan janda juga. Iya, tapi gak ada. Jadi ada, cuman nanti dulu lah gitu loh. Nanti lanan gitu. Oh gitu. Ngomongin apa lu berdua? Bukan kita lagi ngitung Aku harus kasih tahu Karen, lu tuh lihat tuh Novia Rosma aja bisa satu hari, 1 bulan 25. Minimal lu 1 bulan sekali aja. Sekali 1 juta juga diambil ya. Harus. Guys, tolonglah undang Karen Delano. Ya. Katanya per off-air 1 juta aja diambil. Ini berempat. Ayo. Lu promo dong. Ya tolong ya, aku butuh banget job. Lagu aku yang pertama judulnya Mr. Glowing. 1 juta aja pokoknya harga diobral. Ya boleh. Berapa? 1 juta tadi bilang. Nggak apa-apa. Ya udah bersyukur yang Buat penting aja ya. klien, enak gak enak, berusaha enakin. 1 juta ya. Anda suka, Anda pakai dia. Anda nggak suka, Anda tetap pakai dia ya pokoknya. Iya. Karena ya Nanti kita undang Karen tanggal 23 ya. Ya, 23 kita undang lu di ulang tahun Iya, betul, Ambiar ya. betul, Nanti kita undang. Kita undang di pagi-pagi Ambiar buat ulang tahun kita ya. Iya. Nah, di ulang tahun kita juga mau undang Sobat Ambiar buat ikutan tepuk Ambiar ya. Ini bukan tepuk Sakinah ya, tepuk Ambiar. Hadiahnya dapetin ring backton lagunya Karen Delano. Ada hadiahnya, deadline-nya 23 November. Jangan lupa upload ya. Ini dia. Kayak lagu gua gak enak banget. Bangun pagi nonton Ambiar, program seru banyak viral fenomenal.
Rian Ibram Dewi Persik Nasar Cardelano pagi-pagi ambiar memang geger. Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih. Buat bintang tamu. Assalamualaikum, bintang tamu terima kasih. Terima kasih. Ini juga. Jumat berkah kamu bikin masalah. Terima kasih ya bintang tamu kita ya semuanya berkah selalu sehat selalu dan Novia, Suhel, pagi-pagi biarin dia Novia Rosman.